Allah yang menanamkan keyakinan itu di dalam rahasia diri Nabi. Maknanya Allah yang memasukkan rahasia nur dirinya itu ke dalam dirinya Nabi. Sehingga dengan nur rahasia diri Allah yang Allah tanamkan di dalam diri Nabi, disitulah Nabi itu baru dia yakin, baru dia percaya bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya. Namun sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan rahasia dirinya, Allah tidak memasukkan rahasia dirinya, Allah tidak menghunjamkan nur rahasia dirinya ke dalam diri Nabi, pasti Nabi itu tidak akan yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb-Nya. Walaupun Allah mengatakan innani ana Allah. Muhammad, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya aku. Walaupun Allah mengungkapkan itu, maka Nabi tidak pernah yakin dan tidak pernah percaya. Tapi kenapa Nabi yakin dan percaya bahwa yang memperkenalkan dirinya itu adalah Tuhannya? Itu semata-mata Allah lah sebenarnya yang memasukkan rahasia nur itu ke dalam dada daripada hamba dan kekasihnya yang dia pilih. Itu maksudnya Allah katakan, "Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang aku beri petunjuk, aku beri hidayah, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk itu. Dialah sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan diri aku ini. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku bukakan jati diriku kepada dirinya, tidak aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, maka dialah orang yang tersesat. Dialah orang yang dalam keadaan zulumat. Kemanapun dia akan pergi untuk minta hidayah, untuk minta petunjuk, maka dia tidak akan pernah mampu menemui seorang petunjuk, seorang pemberi hidayah yang bisa membimbing dan menuntun dirinya untuk sampai kepada aku. Karena yang dikatakan wali mursyid itu bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukan tuan imam. Akan tetapi yang dikatakan walian mursyida itu adalah Allah. Allah lah yang dikatakan walian mursyida, yang mampu dan bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Bagi yang tidak dikehendaki oleh Allah, bagi yang tidak dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang dalam keadaan zulumat itu. Makanya Allah itulah disebut sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Disitulah letaknya walian mursyida itu. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Maka untuk mengenal akan Allah yang wujud dan yang nyata itu, melainkan Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu yang memberikan hidayah dan petunjuk itu, supaya kita bisa paham dan mengerti akan dirinya. Namun apakah kita hilangkan syariat kita di sana? Apakah kita hilangkan usaha dan ikhtiar kita di sana? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu ma'rifat? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu tauhid? Apakah kita tak perlu lagi beramal dan berzikir? Tetap beramal, tetap berzikir, tetap belajar ilmu ma'rifat. Tapi jangan digantungkan dan disandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu dengan ilmu ma'rifat itu, dengan amalan kita, dengan zikir kita. Tapi sandarkanlah ilmu kita, zikir kita, ma'rifat kita itu hanya kepada Allah. Maka inilah sebenarnya yang mesti kita pahami.
apa yang menjadi rahasia Allah itu, yang Allah bukakan kepada kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang telah sempurna azamnya, sudah sempurna ikhtiarnya, usahanya, maka pulangkan dan kembalikanlah azam, usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya. Hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu itu, biarkan aku yang menentukannya, kata Allah. Jadi kalau kita dah pulangkan usaha kita, ikhtiar kita, pemahaman kita, ilmu kita kepada Allah, bahwa aku yang jamin, kata Tuhan. Barulah kita bisa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang dikatakan ilmu zauki. Yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri namanya ilmu hikmah kepada orang yang dia pilih, orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ilmu hikmah, maka dialah orang yang beruntung itu. Lebih baik daripada dunia seisinya ini. Allah itulah sebenarnya kesempurnaan nikmat itu. Allah itulah sebenarnya rahasia daripada surga itu. Kalaulah Allah itu rahasia kenikmatan, rahasia surga, maka kenalilah Allah itu dengan pengenalan sempurna. Siapa yang mau bersungguh-sungguh mengenal Allah, mencari dan menemui Allah, sebelum ajalnya sampai, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka Allah akan membukakan jalan hidayah petunjuk itu buat diri kita. Ini Allah utarakan. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, sudah ada keinginannya, sudah ada mahabbah dan rindunya serta bermanja-manjanya untuk berjumpa dan berlikuk dengan aku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan bentangkan jalan-jalan petunjuk kami itu kepada dirinya. Aku akan tarik batinnya, aku tarik jiwanya. Aku datang menemuinya, kata Tuhan. Siapa yang datang menghadap aku dengan berjalan kaki, aku songsong ia dengan berlari. Siapa yang datang menghadap aku dengan sejengkal, aku datang menghadapnya dengan sehasta. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita rindu ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, maka Allah itu lebih rindu lagi untuk berjumpa dan bersua dengan hambanya. Ini maknanya, kalau kita punya keinginan, kita punya kehendak, maka kehendak dan keinginan Allah itu lebih mendahului daripada kehendak dan keinginan hamba untuk datang menemui dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang mahabbahnya dirinya kepada hambanya ini. Kalau kita cinta kepada dirinya, kita rindu kepada dirinya, maka Allah lebih cinta dan lebih rindu lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan rindunya kita terhadap diri kita sendiri. Kalau ayah bunda kita sayang dan cinta dengan anak-anaknya, maka Allah itu lebih cinta dan lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita. Maka cinta dan sayangnya Allah itu tidak ada tepiannya, enggak ada batasnya Bapak Ibu. Nah, maka Allah memperlakukan kita ini, Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya sendiri. Allah kasih kita ini, Allah